Perkenalkan, nama saya Nisa Fadilah. Perkenalkan, nama saya Angelina Vitasari dari kelompok 6. Nama saya Dwi Rahma Agustina. Perkenalkan, nama saya Salwa Azhari. Perkenalkan, nama saya Albasiko Sofyan Wijana. Perkenalkan, nama saya Rian Budianto dan kami dari kelompok 6. Pada praktikum kali ini kami akan melakukan praktikum pengukuran intensitas bunyi menggunakan gawai. Jadi kami akan mengukur intensitas bunyi menggunakan handphone dengan 6 variasi jarak, yaitu 1 meter, 2 meter, 3 meter, 4 meter, dan 6 meter. Tujuan praktikum kami pada kali ini adalah yang pertama mengetahui fluktuasi intensitas bunyi pada musik yang berasal dari handphone diukur dari berbagai variasi jarak. Kedua, mengetahui taraf intensitas bunyi pada musik yang berasal dari handphone dari berbagai variasi jarak. Kali ini kami akan praktikum dengan materi pengukuran intensitas bunyi menggunakan gawai. Alat dan bahan yang dibutuhkan yang pertama ada meteran, yang kedua ada handphone, dan kami menggunakan variasi panjang yaitu 50, 60, 70, 80, 90, dan 100 cm. Dengan sumber bunyinya yaitu musik. Untuk variasi panjang pertama yaitu 50 cm. Untuk sekarang variasi panjang kedua 60 cm. Untuk sekarang variasi panjang ketiga 70 cm. Untuk sekarang variasi panjang yang keempat yaitu 80 cm. Untuk sekarang variasi panjang kelima 90 cm. Dan terakhir panjang variasi yang keenam yaitu 100 cm. Saya akan membacakan hasil dari praktikum kelompok 6 mengenai pengukuran intensitas bunyi menggunakan gawai. Data yang dihasilkan dengan variasi panjang 50 cm, sensor suara yang dihasilkan 74,1 desibel, 60 cm menghasilkan 62,75 desibel, 70 cm menghasilkan 46,58 desibel, 80 cm menghasilkan 59,6 desibel, 90 cm menghasilkan 48,65 desibel, dan 100 cm menghasilkan 48,73 desibel. Saya akan membacakan hasil pembahasan dari percobaan praktikum intensitas bunyi menggunakan gawai. Pada praktikum kali ini dilakukan percobaan pengukuran intensitas bunyi dengan menggunakan gawai atau handphone dengan aplikasi Sensor Box for Android yang sebelumnya telah diunduh di Play Store. Pada praktikum kali ini bertujuan untuk mengetahui fluktuasi intensitas bunyi pada sumber bunyi yang digunakan, yaitu musik yang berasal dari handphone diukur dari berbagai variasi jarak. Ada 6 variasi jarak yaitu 50, 60, 70, 80, 90, dan 100 cm. Dari hasil pengukuran didapat hasil pengukuran taraf intensitas bunyi dengan jarak 50 cm sebesar 74,10, kemudian jarak 60 cm sebesar 62,75, jarak 70 cm sebesar 46,58, jarak 80 cm sebesar 59,60, kemudian jarak 90 cm sebesar 48,65, dan jarak 100 cm sebesar 48,73. Kemudian hasil dari 6 pengukuran tersebut didapat hasil rata-rata atau nilai terbaiknya, yaitu sebesar 56,735.
Berdasarkan teori, seharusnya bahwa nilai taraf intensitas bunyi itu berbanding lurus dengan jarak. Semakin jauh letak alat ukur, maka taraf intensitasnya akan semakin kecil. Begitupun sebaliknya, jika semakin dekat dengan alat ukur, maka taraf intensitasnya semakin besar. Akan tetapi, data yang didapat pada percobaan kelompok kami itu tidak sesuai teori dan mengalami naik turun. Hal itu bisa disebabkan karena beberapa faktor, yaitu adanya bunyi lain yang berada di sekitar sumber bunyi membuat intensitas bunyi yang terukur dapat berubah. Karena ketika dua buah gelombang memiliki fase yang sama, saling menguatkan atau saling meredam. Sehingga hasil yang didapat pun bukan berasal dari sumber bunyi yang sebenarnya, yaitu yang berasal dari musik. Selain itu juga bisa dikarenakan oleh kesalahan orang yang mengukur. Faktor lain yang mempengaruhi nilai taraf intensitas bunyi adalah serapan energi gelombang bunyi di udara. Serapan energi gelombang bunyi di udara dipengaruhi oleh jarak, densitas udara, dan sumber bunyi lain yang berada di sekitar sumber bunyi atau musik. Semakin jauh jarak pengukuran, maka intensitas bunyi yang terukur akan semakin kecil. Semakin besar densitas udara, maka kerapatan partikel semakin rapat yang dapat menahan gelombang bunyi. Dari hasil perhitungan taraf intensitas bunyi dengan pengukuran taraf intensitas bunyi dengan T1 atau taraf intensitas pertama sebagai acuan, memiliki perbedaan selisih yang cukup besar. Pada T2, hasil pengukuran didapatkan hasil sebesar 62,75 dB, sedangkan pada perhitungan sebesar 72,52 dB. Pada T3, hasil pengukuran sebesar 46,58 dB, sedangkan pada perhitungan sebesar 71,18 dB. Pada T4, hasil pengukuran sebesar 59,60 dB, sedangkan pada perhitungan sebesar 70,02 dB. Pada T5, hasil pengukuran sebesar 48,65 dB, sedangkan pada perhitungan sebesar 68,99 dB. Pada T6, hasil pengukuran sebesar 48,73 dB, sedangkan pada perhitungan sebesar 68,08 dB. Perhitungan taraf intensitas dari pengukuran menggunakan alat dengan T1 sebagai acuan ini untuk membandingkan antara taraf intensitas yang diukur menggunakan alat dengan perhitungan secara manual tersebut apa sesuai dengan pengukuran dengan alat. Ternyata didapatkan hasil pengukuran dengan perhitungan yang memiliki selisih begitu besar, maka perhitungan dengan pengukuran ini tidak dapat menghasilkan hasil yang sama pada setiap variasi jarak. Hasil pengukuran dan perhitungan secara manual ternyata tidak dapat menghasilkan nilai taraf intensitas bunyi yang sama persis karena memiliki selisih hasil taraf intensitas yang cukup besar. Di sini saya akan membacakan kesimpulan hasil praktikum mengukur intensitas bunyi yang telah dilakukan oleh kelompok 6. Jadi dapat disimpulkan bahwa kita dapat mengetahui fluktuasi dan besarnya taraf intensitas yang didapat dari sumber suara, yaitu musik yang diukur dari berbagai cara menggunakan aplikasi Sensor Box for Android. Fluktuasi dan besarnya taraf intensitas bunyi dipengaruhi oleh faktor serat gelombang bunyi di udara, antara lain seperti jarak, densitas udara, dan sumber bunyi lainnya. Hal-hal yang berpengaruh pada penjalaran gelombang bunyi antara lain adalah kecepatan angin, temperatur, dan kelembapan. Juga didapatkan hasil dari pengukuran taraf intensitas bunyi dengan jarak. Yang pertama itu ada 50 cm sebesar 74,10 desibel. Jarak untuk jarak kedua yaitu 60 cm sebesar 62,75 desibel. 70 cm sebesar 46,58 desibel. Jarak keempat yaitu 80 cm sebesar 59,60 desibel. Untuk jarak yang yaitu 90 cm sebesar 48,65 desibel. Untuk jarak yang terakhir 100 cm sebesar 48,73 desibel. Jadi hasil dari pengukuran ini
itu mengalami naik turun sehingga tidak sesuai dengan teorinya. Hal ini karena dipengaruhi oleh faktor luar dan dari orang yang telah melakukan praktikum ini. Jadi sekian, terima kasih dari saya.